Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvaria. Saya dari kelas 12 SMA dari Sekolah Permata Harapan 2 Batam. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari kelas 12 yaitu busur dan juring lingkaran. Mari kita mulai. Yang akan kita pelajari pertama-tama adalah bagian-bagian dari lingkaran. Yang pertama adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah sebuah ruas garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Nah, ciri-cirinya ini berupa garis lengkung yang berbentuk kurva, garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran, dan untuk simbol penulisannya dapat teman-teman lihat pada gambar yang telah saya letakkan di slide, dan juga saya telah letakkan gambar di mana teman-teman dapat melihat bahwa panjang busur adalah bagian di mana A dan B, di mana di sana ditandai dengan garis merah. Nah, garis merah inilah yang disebut dengan busur lingkaran. Selanjutnya adalah tali busur, di mana tali busur memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama adalah berbentuk ruas garis, yang kedua adalah ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik pada lingkaran. Nah, untuk penulisan simbol tali busur sendiri teman-teman dapat lihat pada gambar yang telah saya letakkan di slide. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa diameter adalah tali busur yang terpanjang yang ada di dalam sebuah lingkaran. Nah, untuk tali busur dapat teman-teman lihat pada garis merah yang ada di gambar ya. Bagian selanjutnya adalah sudut pusat. Nah, sudut pusat memiliki tiga ciri-ciri. Yang pertama adalah kedua kaki sudutnya terbentuk dari kedua sinar garis. Yang kedua, kedua kaki sudutnya berhimpitan dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, pada gambar di atas, besar sudut pusat PAQ dapat ditulis sudut PAQ atau alfa. Bagian selanjutnya adalah juring lingkaran. Luas juring lingkaran adalah bagian dari lingkaran yang tertutup antara dua jari-jari dan busur yang menghubungkannya. Nah, memiliki tiga ciri-ciri. Yang pertama yaitu berbentuk suatu daerah pada lingkaran. Yang kedua adalah suatu daerah yang dibatasi oleh satu busur dan dua jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik ujung busur lingkaran dibatasi oleh kedua jari-jari lingkaran. Nah, bagian juring sendiri dapat teman-teman lihat pada bagian yang telah diarsir warna oranye ya teman-teman. Nah, bagian terakhir yang akan saya jelaskan dari lingkaran adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur lingkaran di depan tali busur tersebut. Di mana ciri-ciri dari tembereng ini ada dua. Yang pertama yaitu suatu daerah yang terdapat pada lingkaran. Yang kedua adalah suatu daerah yang dibatasi oleh satu busur dan tali busur lingkaran. Nah, untuk bagian tembereng sendiri dapat teman-teman lihat pada bagian yang telah diarsir warna oranye dan juga abu-abu ya teman-teman. Selanjutnya adalah rumus-rumus yang digunakan pada bab busur dan juga juring lingkaran. Yang pertama adalah panjang busur AB, di mana panjang busur AB ini kita carinya dengan cara sudut alfa dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran, atau sudut alfa dibagi 360 derajat dikalikan 2 VR. R ini adalah jari-jari ya teman-teman. Yang kedua adalah luas juring dari AOB. Nah, luas juringnya ini kita cari dengan cara sudut A dibagi dengan 360 derajat kita kalikan dengan luas lingkaran. Atau dapat kita tulis sudut A dibagi dengan 360 derajat kita kalikan dengan VR kuadrat. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, perhatikan lingkaran pada gambar di samping yang telah saya terangkan. Pada gambar tersebut diketahui besar sudut AOB adalah 90 derajat dan jari-jari lingkarannya adalah 10 cm. Nah, soalnya ini suruh kita untuk menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nah, untuk luas tembereng sendiri kita dapat cari dengan cara kita kurangin luas juring dengan luas segitiga AOB. Nah, berikut adalah penyelesaiannya, dapat teman-teman lihat ya. Yang pertama untuk panjang busur AB itu kita bagikan 90 derajat dengan 360 derajat kita kalikan dengan 2 VR. Nah, 90 derajat sama 360 derajat kan dapat kita sederhanakan menjadi 1/4. Kita kalikan dengan 2, kita kalikan V yaitu 22/7 dan kali 10. Hasilnya adalah 15,714 cm. Selanjutnya adalah luas jaring lingkaran di mana kita bagikan 90 derajat dengan 360 derajat kita kalikan dengan VR kuadrat, di mana
90 derajat dan 360 derajat dapat kita sederhanakan menjadi 1/4. Kita kalikan dengan 22/7. Kita kalikan dengan 10 dan kali 10. Hasilnya adalah 78,571 cm². Selanjutnya adalah luas lembaringnya. Kita kurangi luas juring AOB dengan luas dari segitiga ABO, di mana luas segitiga ini rumusnya adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Kita masukkan alas dan tingginya adalah 10 cm masing-masing, jadi kita langsung kalikan saja, yaitu 1/2 dikali 10 dikali 10 hasilnya ada 50. Kita kurangi dengan 78,571, maka hasilnya adalah 28,571 cm². Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti ya, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.